Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ada error, masalahnya earphone atau mikrofonnya tidak terdengar. Jadi untuk kegiatan materi Sanlat hari ketiga ini, yang tadinya rencana akan dilaksanakan secara streaming, dijadikan dengan non streaming. Ya, tapi insya Allah itu tidak mengurangi hakikat dalam pembelajaran kita ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu di tempat yang mulia ini. Walaupun ada gangguan teknis tadi sehingga tidak terdengar suara saya tidak terdengar, tapi mungkin itu karena teknis ya. Tidak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas karunia-Nya, atas bimbingannya ya, kita bisa menikmati nikmat iman, Islam dan ihsan. Selanjutnya untuk materi Sanlat di hari ketiga, materi tentang adab kepada orang tua. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait materi ini ya, karena materi ini cukup penting untuk anak-anak, karena di era yang global ini banyak dari anak-anak kita, dari anak-anak MTS Sakinah, MTS yang lain ya, yang mungkin kepada orang tua itu jadi seperti kepada teman gitu ya. Tapi mungkin memang itu sudah menjadi tren masa kini ya, kekinian. Tapi hal itu sungguh membuat kita semua itu miris, karena harusnya kepada orang tua itu harus berlaku berbeda ya, berbeda dengan kepada seorang teman. Ya, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulakan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adab seorang anak ya terhadap orang tua. Ya, orang tua itu merupakan kewajiban atau keharusan individu yang harus ada dalam kehidupan setiap manusia. Setiap manusia itu wajib memiliki orang tua. Ya, wajib pasti. Gak mungkin ada anak tanpa ada sosok orang tua. Tidak mungkin. Kecuali mungkin hal ini terjadi kepada 3 orang spesial, 3 orang manusia pilihan Allah yang ditakdirkan tidak memiliki seorang ayah dan bahkan tidak memiliki seorang ibu ya. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siapakah beliau-beliau ini? Yang pertama itu ada Nabi Adam alaihi salam. Beliau tidak memiliki ayah dan tidak juga memiliki ibu ya. Karena beliau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dari tanah liat. Kemudian yang kedua ada istri beliau, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa itu tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu ya. Karena Siti Hawa itu Allah ciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam ya. Hanya Nabi Adam. Kalau laki-laki yang lain tulang rusuknya masih lengkap, insya Allah. Selanjutnya yang ketiga itu ada Nabi Isa alaihi salam ya. Nabi Isa alaihi salam itu Allah ciptakan dari kalimatullah, dari kalam Allah, perkataan Allah atau firman. Sehingga Nabi Isa itu tidak memiliki seorang ayah walaupun memang memiliki seorang ibu. Makanya Nabi Muhammad selalu menyebutnya dengan Ibnu Maryam, ya, anak dari Maryam, karena memang tidak memiliki ayah, hanya memiliki seorang ibu. Itu spesial. Ya, selanjutnya bagaimana dengan kita yang memiliki seorang ayah dan ibu yang lengkap, walaupun mungkin ada sebagian dari anak-anak yang Allah takdirkan ayahnya atau ibunya sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah. Semoga tenang di sana ya. Nah, bagaimana adabnya seorang anak kepada orang tuanya? Anak kepada orang tua itu harus memiliki adab yang berbeda ya, tidak seperti kepada seorang teman. Sehingga posisinya itu nggak seperti ini. Tapi harus orang tua tuh agak di atas, tidak sama rata ya, tidak seperti ini.
tapi harus seperti ini, ya. Nah, itulah yang membedakan, ya, antara orang tua dengan teman, itu berbeda, ya. Bagaimanapun juga orang tua harus lebih atas daripada diri kita. Jadi prioritasnya utama, ya. Nah, lalu bagaimana adab seorang anak terhadap orang tua, ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama ini ada yang disebut dengan pengertian dulu, ya. Ada adab. Adab itu asal kata dari bahasa Arab itu. Adab. Adab itu kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya adalah kehalusan, kesopanan, ya, budi pekerti. Nah, itu adab, ya. Makanya ada mungkin kita pernah dengar istilah tidak beradab, ya. Jadi apa yang dia mau, apa yang dia suka, wah, seenaknya saja. Itu biasanya orang nggak punya adab, ya. Ada orang lagi berdiri, dia lewat aja selonong boy gitu tanpa punten, tanpa permisi. Nah, itu disebutnya orang tidak beradab, ya. Tapi kalau orang beradab akan memiliki tata krama, budi pekerti, ya, akhlak yang baik yang dia miliki, harus bagaimana perlakuannya kepada orang lain, ya, apalagi pada orang tua, ya. Nah, itulah adab, ya. Lalu yang kedua ada orang tua. Nah, di sini ada yang disebut dengan orang tua. Orang tua tuh ada dua jenisnya, ya. Ada orang tua kandung, ada orang tua bukan kandung. Orang tua kandung mungkin kita pasti semuanya tahu, ya. Ayah, ibu, itu namanya kandung. Tapi ada juga yang bukan kandung, ya. Tetangga, mang-mang, tukang jajan, tukang seblak, ya. Itu juga kan orang tua, ya. Kalau secara definisi bagi anak-anak atau bagi manusia yang disebut dengan orang tua itu adalah orang yang umurnya lebih tua pastinya. Ya, umurnya di atas kita, ya. Itu disebut orang tua. Nah, sikapnya pun harus berbeda, tidak boleh sama. Apalagi menyepelekan, apalagi menghina, itu nggak boleh, ya. Makanya terhadap orang tua itu kita harus sopan. Kita harus memposisikan diri kita itu di bawah, ya, di bawah, bukan di atas atau sama, ya. Harus beda, tidak boleh disamakan, ya. Kalau dalam ketakwaan mungkin sama, ya. Kalau dalam perlakuan atau tata bicara itu harus dibedakan antara orang tua dengan teman sebaya. Nah, jadi yang disebut dengan adab kepada orang tua itu adalah bagaimana cara kita berperilaku yang sopan, budi pekerti yang baik terhadap orang tua kita, ya. Orang tua baik kepada orang tua yang kandung maupun yang orang tua yang bukan orang tua kandung kita. Nah, kita harus memiliki adab yang baik, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, perintah untuk beradab kepada orang tua ini sebenarnya Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun, ya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ya. Lalu di ayat yang lain yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, ya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan atau apa, ya. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang
Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Itu doa yang biasa kita bacakan ketika sholat ya. Rabbana gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Dalam sebuah hadis juga, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ya. Ini dari Abu Hurairah ya. Beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud, aku berkata kepada Nabiullah, maksudnya kepada Nabi Muhammad, bertanya ya, amal apa saja yang bisa mendekatkan kita kepada surga? Ya. Jadi ada amalan yang bisa mendekatkan kita kepada surga. Yang pertama, kata Rasulullah, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, jihad fisabilillah. Ya. Jihad fisabilillah itu urutannya ketiga. Ya. Sholat pasti yang paling utama. Tapi kedudukannya hampir sama dengan sholat, ya, beda cuma satu tingkat, yaitu adalah berbakti kepada orang tua, ya, kepada kedua orang tua. Nah, ini berbakti pada orang tua itu sangat besar pahalanya, ya. Berbakti pada orang tua, kalau misalnya adik-adik semua belum bisa berbakti kepada orang tua, minimal menjaga nama baik orang tua di hadapan orang lain ya. Lalu bagaimana adabnya kepada orang tua? Nah, adab kepada orang tua menurut ayat yang tadi sudah kita bahas ya. Ada beberapa adab atau tata krama ya, atau perilaku baik yang harus kita terapkan ketika kita bergaul dengan orang tua ya. Yang pertama itu tidak berkata atau cis gitu ya kepada orang tua kita masing-masing. Apa itu atau cis? Mungkin kita pernah sekali-kali diminta tolong oleh orang tua. Kakak, minta tolong dibelikan garam ke warung ya. Kemudian kita karena capek terus bilang, atau mah capek Nah itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Atau si mama ini wae kawi teh, atau nyuruh-nyuruh terus. Nah itu nggak boleh ya. Seorang anak ketika diminta tolong oleh orang tua harus langsung siap laksanakan 86. Nah kayak gitu ya. Jadi tidak boleh menunggu orang tuanya itu suaranya agak keras baru kita nurut gitu ya. Kakak tolong beliin garam, kakak tolong beliin garam. Nah jangan sampai seperti itu ya. Ini mah ketika pertama kali orang tua nyuruh, kita harus langsung sigap ya. Jangan sampai mengecewakan hati orang tua. Kita harus ingat, mungkin nggak ada yang ingat ya, ketika masih kecil, masih bayi, itu ketika kalian atau anak-anak ya sedang dalam masa menyusui, tidak peduli malam-malam, tidak peduli siang, ada orang atau nggak ada orang, itu nangis pengen nyusu gitu, pengen mimi ya. Dan orang tua itu nggak dinanti-nanti, langsung sigap sedia. Apalagi kalau popoknya udah penuh, kan nggak dinanti-nanti, langsung sigap ketika anak-anaknya nangis ya. Makanya ketika hal itu jadi kebalik ya, kita udah gede maksudnya, maka ketika orang tua itu minta tolong, langsung segera laksanakan, jangan dinanti-nanti. Kita harus ingat perjuangan orang tua kita. Orang tua nggak pernah ketika anaknya minta sesuatu bilang enggak ya, tapi langsung sigap ya nak, insya Allah nanti dicukupkan, bisa ada gitu ya. Lalu yang kedua, larangan untuk berkata kasar atau membentak kepada orang tua. Membentak kepada orang tua nggak boleh, berkata kasar pun nggak boleh. Kepada orang tua tuh harus lemah lembut, harus halus. Misalnya seperti ini, ayah bagaimana kabarnya, sehat ya, ketika datang ke rumah. Jangan sampai datang ke rumah tiba-tiba masuk terus bilang, mah pengen makan, lapar. Jangan ya.
Kita harus, kalaupun memang belum ada makanan, kita tanya baik-baik, "Ma, aku lapar, mau makan." Nah gitu, jangan sampai teriak-teriak. Karena orang tua bukannya tidak menyiapkan, mungkin belum sempat ya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, ketika berbicara kepada orang tua, hendaklah dengan perkataan yang sopan dan santun dan lemah lembut ya, sama seperti yang tadi ya. Jadi harus berbicaranya yang baik, yang bagus. Jangan ketika orang tua bicara kita jawab, atau ditemal cek orang Sunda mah ya. Ditemal dengan nada yang lebih tinggi. Orang tua bisa sama-sama marah ya. Selanjutnya yang keempat, merendahkan diri di hadapan kedua orang tua dengan landasan sifat kasih sayang ya. Merendahkan diri di hadapan orang tua maksud seperti ini. Kalau orang tua kita duduk di atas kursi, kita gak boleh berdiri ya. Kita duduk di bawah, di lantai gitu. Kalau orang tua kita duduk di lantai, kalian jangan duduk di kursi, nggak boleh, itu nggak sopan ya. Kalau di lantai semua ya. Kalau di kursi orang tuanya, kalian di bawah, ataupun kalau mau di kursi silahkan ya. Tapi yang nggak boleh itu adalah ketika orang tua kalian duduk di lantai, kalian duduk di kursi, itu nggak boleh ya. Begitu juga kepada orang tua yang lain ya. Maksudnya yang bukan orang tua kandung juga sama, kepada guru ya, kepada orang tua yang ada di lingkungan kita ya. Kalau mereka sedang berbicara, kita nggak boleh memotong pembicaraannya ya. Kepada orang tua, ketika orang tua berbicara, kita dengarkan saja dulu sampai selesai. Jangan sampai orang tua bicara kita potong. Kela pak. Nah, jangan ya. Kita harus dengarkan dulu sampai selesai. Kalau sudah selesai, barulah kita mengatakan atau mengucapkan apa yang kita pikirkan. Mas, sebentar, Pak, sebentar, baru seperti itu. Jangan ketika orang tua masih ngomong kita potong. Nggak boleh ya. Nggak boleh seperti itu, jangan ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah senantiasa mendoakan kedua orang tua ya. Karena salah satu amalan yang tidak akan terputus walaupun kita meninggal, yaitu adalah doa anak soleh. Waladun solihun ya, anak soleh. Bagaimana ciri-ciri anak soleh? Yaitu yang mendoakan kedua orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal ya. Jangan lupa kita harus terus selalu mendoakan kesehatannya ya. Doakan semoga dicukupkan rizkinya ya. Nah, itulah doanya ya. Seperti kalau misalnya yang biasa kita doakan setiap beres sholat ya. Rabbana ighfir lana dzunubana, bukan itu. Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Jangan lupa ya. Yang tadi juga enggak apa-apa, Rabbana ighfir lana dzunubana ya, enggak apa-apa. Dilanjutkan. Selanjutnya yang terakhir ya, adab kepada orang tua macam-macamnya adalah belajar dengan giat bagi seorang siswa ya. Belajar dengan giat dan tekun untuk mendapatkan ilmu dan prestasi ya yang bermanfaat. Karena ketika kita sukses, yang senang itu adalah orang tua. Walaupun orang tua biasanya tidak meminta kepada anaknya. Ketika anaknya sukses ya nggak jarang, bukan jarang, nggak ada mungkin ya orang tua yang meminta biaya yang dulu pernah dikeluarkannya dibalikin. Nggak ada kayaknya ya. Karena kita nggak bisa ngitung berapa besar biaya yang sudah diberikan oleh orang tua ya, baik secara moral maupun material. Sehingga kita harus selalu menghormati keduanya ya. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengamalkan adab kepada orang tua ya. Kepada orang tua ini ya, kita harus mengamalkan adab yang baik ya. Contohnya yang pertama adalah menjaga nama baik diri kita ya. Karena menjaga nama baik diri kita itu sama aja dengan menjaga nama baik orang tua kita. Jangan membuat sesuatu yang dilarang
agama kita lakukan. Karena yang malu bukan kita aja, orang tua juga pasti malu. Ya, kita berbuat salah itu yang malu tuh orang tua. Wah, malunya pasti malu banget. Ya, makanya kita jaga nama baik kita. Kita jaga nama baik orang tua kita. Jangan sampai mereka kecewa dengan apa yang kita lakukan. Ketika di sekolah, kita jaga diri kita. Kebayang kalau setiap hari, bukan setiap hari, setiap minggu orang tua dipanggil oleh guru BK, ya, orang tua dipanggil oleh ibu kepala, oleh PKM siswaan, ya, karena anaknya itu melakukan tindakan indisipliner. Pasti malu, ya, pasti malu. Makanya kita harus jaga nama baik orang tua kita, ya. Kalian itu ketika sekolah di tempat yang lain, ya, atau di MTS Sakinah, ya, sekolah di luar rumah, itu adalah membawa misi, ya, membawa misi nama baik orang tua. Jadi kalau orang tuanya nggak dijaga nama baiknya, ya pasti yang ada nanti ketika bertemu dengan orang lain, orang tua pasti malu. Makanya kita harus menjaga nama baik kita dan nama baik orang tua kita. Kita ini mewakili orang tua kita dimanapun, ya. Makanya ada istilah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, gitu ya. Sehingga kita harus menjaga diri kita, ya. Jangan sampai kita mempermalukan diri kita. Yang kedua itu adalah istiqomah dalam menjaga nama baik diri kita dan orang tua. Jangan cuman hari ini besok enggak, ya. Harus istiqomah terus-terusan. Yang selanjutnya, mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh orang tua, ya. Nah, itu termasuk yang diberikan oleh guru, ya. Tugas banyak yang kosong nih, orang tua kan keteter juga nanti, kasihan. Kadang-kadang kita juga keteter, ya, guru-guru keteter, bahkan siswa pun masih keteter itu nilainya. Mata pelajaran satu nggak ada, ternyata bukan satu aja, semuanya nggak ada, ya. Yang selanjutnya adalah berdisiplin dalam berbagai hal sehingga menciptakan situasi yang kondusif, ya. Kondisinya itu positif, ya. Jadi kita tuh harus membuat lingkungan kita tuh positif, ya, dengan kedisiplinan, ya. Karena kalau nggak disiplin, ya tetap nanti orang tua kecewa. Kita harus jaga nama baik mereka, ya. Siap, ya. Selanjutnya adalah menghayati adab kepada orang tua. Menghayati itu apa? Menghayati itu manfaat, ya. Manfaat berbakti atau beradab yang baik kepada orang tua. Memiliki adab yang baik pada orang tua itu akan mendapatkan manfaat